berjumpa bersama saya Kireinato pada segmen podcast Syuradikara. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial yang merupakan salah satu alumni SMAK Syuradikara yang pada hari ini akan menceritakan tentang pengalaman selama bersekolah di SMAK Syuradikara dan setelah menyelesaikan pendidikan di SMAK Syuradikara. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Karel. Halo, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar sangat sehat, sangat baik. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Kuning Putih yang mungkin belum mengenal nih siapa itu Pak Karel. Halo, selamat sore sahabat Kuning Putih, Syuradikara. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Syuradikara pada sore hari ini, khususnya GMS, karena saya diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk memperkenalkan diri siapa itu saya. Saya masuk Syuradikara pada tahun 1980 dan tamat di tahun 1983, dan saya pada saat itu dipercayakan sebagai ketua presidium 1,5 tahun, mulai dari tahun 1982 sampai 1983, dan saya melanjutkan pendidikan insinyur teknik mesin, alumnus dari Malang, dan juga saya dari Malang melanjutkan pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan memperoleh gelar MBA, Master Business Administration. Dan hari ini saya lagi mempersiapkan diri tesis saya atau disertasi saya untuk meraih gelar doktor di Universitas Brawijaya. Dan posisi saya hari ini sebagai Direktur RINA SPA, Registro Italiano Navale, adalah perusahaan Italia yang berkantor di Genova, dan saya membawahi seluruh Asia Pasifik yang berkaitan dengan manajemen sistem, di mana manajemen sistem yaitu kami memberikan servis yang berkaitan dengan pelaksanaan audit ISO 9001, audit 14001, audit 45001, 37001, ISCC, BRC 9, dan lain-lain. Dan per hari ini RINA sangat berkembang di Asia Pasifik atas supervise yang saya lakukan sejak tahun 2013. Itu sedikit perkenalan saya. Luar biasa Pak, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin Sobat Kuning Putih ini penasaran begitu Pak, sebagai alumni, bagaimana Syuradikara pada zaman Bapak? Mungkin Bapak bisa menceritakan suka duka Bapak selama bersekolah di Syuradikara? Terima kasih. Syuradikara zaman saya dan zaman sekarang ini ada sedikit perbedaan. Pada zaman saya penggunaan teknologi belum banyak, dan pada saat ini penggunaan teknologi luar biasa, dan kita bisa lihat hari ini saya bisa dihadirkan di tempat ini, itu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Syuradikara. Terus yang kedua, inovasi di dalam bidang infrastruktur sangat kelihatan, karena di zaman saya kalau saya lihat infrastruktur, bangunan, IT dan segala macamnya itu masih kurang. Dan per hari ini saya melihat ya dari segi bangunan, jumlah bangunan, infrastruktur tambahan yang saya lihat dari kemarin sampai hari ini itu luar biasa. Dan perbedaan yang lain itu terletak pada sumber daya pelajar. Sumber daya pelajar di zaman saya sedikit inovasi karena teknologi dan lain-lain belum berkembang seperti ini. Dan per hari ini adik-adik dengan leluasa mencari pengetahuan melalui medsos dan juga melalui handphone, itu luar biasa. Sehingga itu yang menjadikan perbedaan cukup signifikan pada zaman saya tahun 83 dan dibandingkan dengan tahun 2003 saat ini. Baik Pak,
kira-kira pada saat itu siapa nih guru favorit Bapak? Pada saat itu kalau saya mengatakan guru favorit, saya pikir semua guru itu favorit, tapi ada satu nama yang saya harus sebut karena saya dari jurusan IPA, sehingga Bapak Niko Laus Laja Jawa itu menjadi favorit kami karena beliau sangat konsen mengajarkan kami tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Oke, baik Pak. Nah, tadi Bapak bilang bahwa Bapak merupakan direktur dari RINA yang merupakan organisasi internasional yang berpusat di Italia. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan kepada Sobat Kuning Putih nih, apa itu RINA, mungkin karena banyak dari Sobat Kuning Putih yang kurang familiar dengan RINA itu sendiri. Baik, terima kasih. Nama RINA itu identik dengan nama seorang perempuan di Indonesia. Tetapi bukan nama perempuan atau bukan nama gadis. RINA adalah nama perusahaan Italia yang disingkat atau kepanjangannya Registro Italiano Navale, dan RINA ini adalah global company yang berpusat di Genova, Italia. Dan RINA saat ini berada di seluruh negara di dunia, dan sifat bisnis yang dilaksanakan di RINA yaitu ada marine, ada energi, dan juga ada sertifikasi. Marine adalah aktivitas di mana kita mengirimkan surveyor untuk melakukan inspeksi terhadap kapal-kapal di Indonesia maupun di luar negeri, dan kapal-kapal itu tidak akan bisa berlayar kalau seandainya surveyor RINA belum mengeluarkan sertifikat. Sementara energi itu adalah aktivitas inspection testing yang kita kerjakan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yaitu kita ada kerjasama dengan Pertamina, sehingga pemboran minyak dan segala macam itu menggunakan inspektor dari RINA. Dan yang ketiga yaitu certification, dan sertifikasi ini itu di bawah pimpinan saya di seluruh Asia Pasifik. Dan sertifikasi ini yaitu kita memberikan pelatihan untuk seluruh perusahaan dan juga memberikan sertifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001, ISO 37001, ISCC, BRC, dan standar-standar lainnya. Luar biasa ya Pak. Nah, bagaimana sih awal mulanya Bapak bisa bergabung ke Badan Internasional? Terima kasih, ini pertanyaan menarik. Ya, saya mohon maaf, ini bukan menyombongkan diri, tetapi saya cerita kenyataan saya. Saya lulus dengan nilai yang cukup bagus, sehingga saya bisa masuk bekerja di Salim Group tahun 1989. Nah, itu perusahaan pertama di mana saya membuat lamaran untuk bekerja. Nah, setelah dari situ, saya ini tidak pernah melamar kerja, tetapi perusahaan memanggil saya, dan saya sampai hari ini itu telah melewati beberapa perusahaan asing, yaitu pertama saya kerja di Suzuki, yaitu perusahaan Jepang, dan yang kedua dari perusahaan Jepang saya pindah ke perusahaan Amerika, General Motors, dan dari General Motors saya pindah ke perusahaan India, yaitu Texmaco Perkasa Engineering, dan dari perusahaan India saya pindah ke Lloyd Register Quality Assurance, perusahaan Inggris, dan hari ini saya ada di RINA, Registro Italiano Navale, perusahaan Italia. Dan saya tidak pernah melamar kerja, dan saya tidak pernah bekerja di perusahaan lokal, saya selalu bekerja di perusahaan asing. Nah, itu jawaban saya. Bagaimana Bapak bisa tertarik untuk bekerja di bidang ini? Di bidang ini menjadi menarik buat saya karena bicara management system. Nah, kalau kita bicara management system, itu aplikasinya untuk seluruh perusahaan, untuk seluruh sekolah, untuk seluruh industri, selama mereka memiliki Chamber of Commerce. Chamber of Commerce adalah ya perusahaan atau instansi yang legal, dan kalau ada legal aspek, maka mereka bisa
melamar atau mendaftar untuk mendapatkan sertifikat. Wah, luar biasa ya Pak. Terima kasih. Bagaimana proses bekerja di lembaga internasional? Kira-kira apa saja perbedaan lembaga internasional dengan lembaga-lembaga nasional? Bukan mau membandingkan lembaga nasional dan internasional, dan tidak ingin membedakan yang nasional itu lebih jelek dari internasional atau internasional itu lebih jelek dari nasional. Tetapi apa yang saya alami selama saya bekerja di internasional, itu yang saya kenal itu transparansi. Jadi segala sesuatu aktivitas, penilaian karyawan, semuanya dilakukan secara terbuka dan secara transparan. Dan kalau kita bagus yang berkaitan dengan kompetensi kita, maka kita akan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi rasa iri hati, setelah itu konflik interest itu tidak ada di perusahaan asing, yang mana mereka selalu mengedepankan siapa yang terbaik, mereka akan mendukung, dan segala appraisal system dilakukan secara terbuka, dan itu memberikan motivasi kepada setiap orang yang bekerja di perusahaan asing, dan benar-benar utilize semua karyawan berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan tingkah laku mereka masing-masing. Baik Pak, apa saja suka duka yang Bapak alami dan Bapak rasakan ketika bekerja di lembaga internasional? Suka dan duka saya pikir sama dengan kawan-kawan yang bekerja di local company maupun international company. Nah, saya merasakan suka karena saya suka pekerjaan itu. Nah, saya pikir setiap orang kalau sudah suka dengan pekerjaannya, pasti segala sesuatu yang diberikan dari atasannya, dia melakukan pekerjaan dengan suka hati. Nah, pada saat kita merasakan kesulitan karena beberapa pekerjaan diberikan pada waktu yang sama dan deadline untuk menyelesaikan pekerjaan itu sangat pendek, dan memang jumlah karyawan yang di-utilize di perusahaan asing ini tidak banyak, tetapi pekerjaan, loading pekerjaan yang diberikan itu sangat banyak, sehingga kita menjadi sangat sibuk. Ya, waktu kita juga sangat kita pakai secara efektif, dan di dalam 1 tahun sejak awal Januari sampai akhir Desember itu kita sudah tahu aktivitas itu apa saja yang mau dilakukan. Nah, itu bedanya perusahaan yang mungkin ya low level company dibanding high level company, karena di high level company itu semua aktivitas sudah direncanakan dalam 1 tahun. Bapak kan bekerja di lembaga internasional, Ya. Pasti pernah ke luar negeri ya Pak? Sering. Sering. Kira-kira Bapak sudah ke negara mana saja nih? Nah, seluruh Asia saya sudah datang, karena itu di bawah pengawasan saya, dan hampir setiap bulan itu saya ke luar negeri. Jadi di titik ini, pada saat saya menceritakan ke adik-adik atau kawan-kawan tuh, kawan-kawan selalu memberikan komentar, aduh enak banget setiap bulan tuh pergi ke luar negeri. Nah, karena sudah sekian puluh tahun ya, setiap bulan ke luar negeri, maka per hari ini itu sudah menjadi titik jenuh untuk saya, sehingga adik-adik lihat ya, saya sering datang ke Flores ini. Ya, sebenarnya sering datang itu hanya untuk supaya refreshing, membagi pengetahuan ke adik-adik, setelah itu ke masyarakat, ingin transfer knowledge saya ke masyarakat, sehingga saya pingin itu knowledge yang ada pada saya itu bisa dimiliki juga oleh adik-adik di Saudara Kara khususnya, dan juga masyarakat di NTT pada umumnya. Nah, itu yang menjadi perhatian saya per hari ini. Luar biasa sekali ya Pak, bisa ke luar negeri setiap bulan. Terima kasih. Ya, pastinya banyak dari Sobat Kuning Putih yang termotivasi oleh prestasi yang Bapak raih. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Kuning Putih untuk meraih mimpi mereka ke depannya? Sahabat Kuning Putih, dengan pengalaman yang saya alami, nomor 1 harus belajar. Ya, karena kalau belajar itu
kita tidak melihat lagi umur. Belajar itu no ending, sampai selamanya kita hidup. Itu pertama. Terus yang kedua, harus disiplin. Disiplin dalam waktu, time management harus benar-benar diperhatikan. Terus yang ketiga, harus meningkatkan kompetensi kita, yang mana knowledge kita itu harus terus ditingkatkan melalui pendidikan formal dari sekolah. Dan kalian harus bisa mempraktekkan keterampilan sesuai dengan ilmu yang kalian dapatkan. Dan dari dua ini tidak cukup. Yang paling penting menurut saya adalah tingkah laku. Nah, tingkah laku Anda harus bagus, karena perusahaan per hari ini membutuhkan orang-orang yang memiliki tingkah laku bagus. Karena kalau Anda tingkah laku bagus, maka itu kalian bisa bekerja sama secara baik. Dan kalau kalian bisa bekerja sama baik, maka seluruh target-target perusahaan atau target-target sekolah bisa tercapai, dan itu sesuai dengan keinginan dan harapan dari shareholder. Itu pesan saya. Terus yang berikut, bahwa kalian terus berusaha untuk menjadi number one, to be number one. Dan misalnya di dalam satu kelas, ya ada 20-30 orang, kalian terus berusaha untuk menjadi nomor satu. Dan ini menjadi penting, bahwa kita harus ada spirit, harus semangat, ya harus improve knowledge kita, sehingga kita bisa diincari atau dilihat oleh semua pengusaha, sehingga pengusaha tersebut ingin memasukkan kita di perusahaannya mereka. Ya, sebagai siswa tahun terakhir nih Pak, saya dan teman-teman yang lain ini akan segera lulus. Mungkin Bapak ada pesan untuk kami sebagai calon IAS baru? Saya bangga dan saya happy hari ini karena bertemu dengan adik-adik di tahun terakhir di Suradikara. Dan saya bersyukur bisa dipertemukan ya dengan adik-adik hari ini. Nah, saran saya adik-adik harus membawa nama besar Suradikara. Tingkah lakumu di luar sana kalau bagus, maka akan menyentuh nama besar Suradikara. Maka walaupun kalian sudah keluar dari sini, ya harus menunjukkan tingkah laku yang bagus, ya harus berkawan dengan siapa saja, terus ya harus menginformasikan Suradikara, karena per hari ini sebagai alumnus saya bisa mengatakan Suradikara number one untuk di NTT. Baik Pak, mungkin ketika kami para IAS baru membutuhkan bantuan Bapak, apakah Bapak bersedia membantu? Anytime, anytime. Ya, setiap saat itu saya siap membantu Suradikara, karena saya mengatakan Suradikara number one, dan saya merasa bahwa apa yang saya punya hari ini itu kontribusi paling besar datang dari Suradikara. Suradikara, saya Suradikara. Oke. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk lembaga pendidikan SMK Suradikara? Suradikara, saya ingin memberikan pesan. Kita lihat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ini kompetitor ini semakin banyak. Dan kalau kompetitor semakin banyak, maka kita harus lari lebih cepat dari kompetitor, agar kita terus menjadi number one. Dan saya berharap bahwa Suradikara akan maju itu sangat tergantung dari guru. Guru ini sangat penting, sehingga kompetensi guru itu harus menjadi priority one ya dari yayasan, dan kesejahteraan guru juga harus menjadi priority one di Suradikara, supaya mereka mengerahkan seluruh kepintaran mereka, seluruh kompetensi mereka untuk mendidik anak-anak di Suradikara. Itu pertama. Terus yang kedua, infrastruktur menjadi penting. Sehebat-hebatnya guru, tapi kalau infrastruktur, IT system, ya lingkungan sekolah, bangunan gedung, setelah fasilitas yang lain tidak mendukung, maka itu akan menggerus pendidikan Suradikara. Itu nomor 2. Terus yang nomor 3, Suradikara akan maju apabila
standar operation procedure. Ya, SOP jelas dilakukan, ya, sehingga pada saat akreditasi itu kita memperoleh nilai yang tinggi. Dan selain akreditasi per hari ini, Suradikara itu ke depan harus melakukan sertifikasi, sehingga mereka diakui secara internasional, Certified Management System, ISO 9001:2015, dan itu artinya pada suatu titik Suradikara memiliki good records di akreditasi dan juga good di sertifikasi. Terus yang terakhir, Suradikara akan maju pada saat Suradikara menentukan KPI yang jelas, key performance yang jelas, yang berkaitan dengan orang, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan operational activities, dan berkaitan dengan persentase kelulusan dari pelajar Suradikara. Baik Pak, terima kasih untuk pesannya. Tidak terasa nih Sobat Kuning Putih, kita sudah berada di penghujung acara. Pak Karel, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di podcast Suradikara. Pak Karel ini sudah memberikan motivasi dan pengajaran kepada kita semua untuk berjuang meraih mimpi kita di masa depan. Karena itu, jangan pernah putus asa akan mimpi yang akan kamu raih dan kamu cita-citakan. Akhir kata, saya dan seluruh kru JMS yang bertugas pamit undur diri. Salam pencipta pahlawan utama.